nggak sih kalian kepikiran kenapa fans BTS itu bisa sampai segitunya? Hina kami sepuasmu. Tapi maaf, jangan idolakan. Nangis histeris konser, habisin gaji buat match, sampai begadang streaming. Padahal mereka cuma grup musik dari Korea. Tapi pengaruhnya ke hidup kita itu besar banget. Iya nih, bahkan ada yang sampai rela jual motor buat beli tiket konser. Ada yang koleksi merch tuh sampai ratusan juta. Kelihatannya ekstrim banget gak sih? Tapi tunggu dulu, ini tuh bukan cuma soal suka biasa. Dari kacamata antropologi dan psikologi ada penjelasan ilmiah yang menarik banget. Dan itu yang bakal kita bahas hari ini. Kita akan melihat dari 5 perspektif. Pertama, kebutuhan psikologis. Kedua, konstruksi identitas. Ketiga, fungsi sosial merch. Keempat, tekanan dalam fandom. Dan kelima, konsep individualitas di era digital. Yuk kita mulai! Pertama, mari kita pahami konsep tangki cinta. Dalam psikologi, ini teori yang bilang kalau setiap manusia punya kebutuhan dasar untuk dicintai, diakui, dan dihargai. Seperti tangki yang perlu diisi. Nah, masalahnya banyak dari kita, terutama generasi Gen Z ini, merasa tangki ini tuh kosong. Tekanan akademik, ekspektasi keluarga, isolasi sosial, bahkan krisis identitas. Nah, di dunia nyata, validasi emosional nih susah banget didapetin. Nah, disinilah BTS masuk lewat lirik Love Myself. So I want to say one thing. Please use me. Please use BTS to love yourself. Konten reverse, bahkan interaksi di sosial media. Mereka memberikan validasi yang gak kita dapetin di dunia nyata. BTS kayak temen yang selalu bilang, kamu berharga, kamu kuat, kamu gak sendirian. Data dari BTS Global Impact Report 2023 menunjukkan 72% ARMY usianya 15-25 tahun mengaku BTS membantu mereka melalui masa depresi dan kecemasan. 68% bilang BTS jadi safe haven atau pelarian dari tekanan hidup sehari-hari. Tapi tunggu, kan gak semua yang butuh pelarian jadi fans BTS. Kenapa harus BTS? Nah, itu poin keduanya, konstruksi identitas. Antropolog Clifford Geertz pernah bilang, manusia itu punya 2 konsep diri. Yang pertama, ada individual, dan yang kedua, ada kolektif. Sebagai ARMY, kita tuh gak cuma jadi aku, tapi kita juga jadi kami atau sebuah komunitas global yang dianggap sama nilainya. Nah, dan itu tuh powerful banget. ARMY tuh bukan sekedar fans club doang ya. Kita tuh punya bahasa sendiri, kode etik sendiri, bahkan misi sosial bersama. Ingat kampanye #BTS Love Myself yang durasinya tuh sampai miliaran banget. Wow banget. Atau #matchmillion untuk Black Lives Matter. Iya tahu. Nah, jadi di sini identitas sebagai ARMY itu memberikan rasa memiliki yang mungkin nggak bisa kita dapetin di komunitas offline ya. Iya. Di TikTok, di konser, kita ngerasa bagian dari sesuatu yang lebih besar dan itu memenuhi kebutuhan psikologis kita sebagai makhluk sosial. Nah, yang menarik itu penelitian Anderson tahun 2022 menunjukkan 75% ARMY merasa identitas mereka tuh sebagai ARMY lebih kuat dan lebih berarti daripada identitas nasional, agama, bahkan identitas profesional mereka. Ini fenomena unik di era globalisasi digital. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Kenapa sih Believers tuh bisa sampai habis-habisan juta-jutaan album, lightstick, BT21 sampai produk kolaborasi yang harganya tuh nggak murah banget loh. Nah, dalam antropologi konsep itu disebut ekstensi diri. Masyarakat Kashinawa di Amazon tuh percaya bahwa benda fisik adalah perpanjangan dari identitas seseorang. Lightstick ARMY bom itu bukan cuma center untuk konser doang, tapi simbol bahwa aku adalah ARMY. Nah, makanya banyak banget yang koleksi sampai ratusan item. Setiap merch itu banyak bukti cinta, sekaligus bukti identitas. Plus, dalam komunitas ARMY, punya merch tertentu itu bisa jadi simbol status sosial juga. Nah, tapi di balik itu tuh ada sisi gelapnya, kayak tekanan sosial, fenomena FOMO,
fear of missing out, yang bikin kita tuh merasa wajib punya album baru, wajib ikut streaming, wajib voting, kalau enggak takut dikucilkan dari komunitas itu. Ini yang disebut sama si cult itu sebagai teknologi diri. Cara media sosial menciptakan norma dan mengontrol perilaku kita. Nah, ada studi tahun 2022 menunjukkan 61% ARMY merasa tekanan, pressure untuk ngikutin semua kewajiban fandom. Nah, 45% bahkan mengaku pernah berhutang buat beli merch. Jadi gimana dong? Apa kita harus berhenti jadi fans? Enggak juga, coba kita pahamin konsep individual versus individual. Dalam masyarakat tradisional Malaysia, seseorang bukan individu yang terpisah, tapi individual atau terbentuk dari hubungan sosialnya. Di era digital, kita mungkin mengalami hal serupa. Nah, sebagai ARMY kita memang terbagi antara diri pribadi dan diri kolektif. Dan itu tuh wajar ya guys. Yang penting adalah keseimbangan. BTS sendiri selalu bilang love yourself. Artinya jaga diri kita sebelum mencintai orang lain atau grup idol. Jadi tips dari kita, nikmati jadi ARMY tapi dengan sehat ya. Kalau nggak mampu beli match, nggak usah maksain. Kalau capek streaming, istirahat dulu. Ingat, BTS ingin kita bahagia, bukan stres guys. Dan secara akademis, fenomena ARMY ini menunjukkan bagaimana identitas manusia berubah di era digital. Kita bukan lagi individu yang terisolasi, tapi bagian dari jaringan global yang kompleks. Nah, kesimpulannya tuh fanatik BTS tuh bukan fenomena multidimensi, tapi campuran kebutuhan psikologis, konstruksi identitas, dinamika sosial, dan ekonomi simbolik. Memahami itu membantu kita lebih sadar akan memotivasi diri sendiri. Jadi buat kalian semua ARMY di luar sana, Tetap semangat, tetap support BTS, tapi jangan lupa, yang paling penting adalah mencintai, merawat diri kalian sendiri. karena seperti kata BTS, Stop it, nothing but